Salam, salam sehat, dan salam jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini, saya kembali hadir untuk membagi remah-remah sabda Tuhan yang terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat 13 sampai 17. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita menemukan ada begitu banyak orang yang ingin menjadi pribadi-pribadi yang sukses, termasuk saya dan Anda sekalian. Misalnya, sukses dalam hal kerja, dalam pendidikan, atau sukses dalam berbagai macam hal lainnya. Untuk menjadi orang yang sukses, tentu kita harus memiliki cara atau strategi tertentu yang begitu tepat. Dalam kisah Injil yang kita renungkan hari ini, hal yang sama kita temukan dalam diri Yesus, di mana Yesus menunjukkan cara atau strategi yang paling ampuh untuk menjadi orang yang sukses. Sukses yang dimaksudkan Yesus ialah semua orang menerima dan meresapi dan menghidupi apa yang disabdakan Yesus, atau hidup dalam kebenaran sabdanya. Cara atau strategi yang ditunjukkan Yesus ialah perumpamaan. Meskipun cara ini menimbulkan pertanyaan dari para murid. Mengapa engkau mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Terhadap pertanyaan ini, Yesus pun menjawab, tidak semua orang mendapat karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Bagi Yesus, perumpamaan adalah sebuah cara untuk memudahkan kita dalam memahami atau mengerti sabda Allah, sehingga kita mampu menerima sabda Tuhan dan mampu menghidupinya. Melalui perumpamaan, Yesus mau menegaskan rahasia kerajaan Allah. Sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam kisah Injil hari ini mau menekankan bahwa perumpamaan yang diajarkannya ini ditujukan kepada mereka yang tidak mendapat karunia untuk mengerti dan mengetahui rahasia kerajaan Allah. Hal ini disebabkan karena mereka masih bertahan dalam kegelapan. Hati dan pikiran mereka masih tertutup terhadap suara Tuhan. Mereka melihat, tapi mereka tidak tahu. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti dan menangkap. Sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga sering dan bahkan sulit menerima ajaran Tuhan. Kenikmatan, kenyamanan, kekayaan, dan pesta pora membuat kita sulit menerima dan melaksanakan ajaran Tuhan. Kita menutup pintu hati terhadap suara Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya mampu mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita tidak mampu hidup dalam sabda Tuhan itu sendiri. Suara panggilan Tuhan tak lagi kita hiraukan, karena kita lebih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui warta suci hari ini, Yesus mau menegaskan bahwa ketegaran hati mengakibatkan kasih karunia Allah tidak dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kita. Mari kita kembali kepada kehidupan yang dikehendaki Allah, sebab kita semua sudah menerima mata iman untuk melihat dan telinga rohani untuk mendengarkan suara Tuhan. Hendaklah kita senantiasa memelihara sikap hati yang terbuka untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Sebab dengan demikian,
iman kita akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan banyak buah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.